Selamat pagi kakak-kakak asuh yang berada pada Zoom pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau saya tidak bisa join langsung dan kita menggunakan rekaman. Semoga rekaman ini bisa menjadi berkat. Perkenalkan, saya Bernadette Nainggolan, biasa dipanggil dengan Dedet. Kalau di adik asuh dipanggil dengan Kak Dedet. Dan karena saya juga adalah guru sekolah minggu, kalau di sekolah minggu saya biasa dipanggil dengan Tante Dedet. Saya dikontak oleh Kak Eni untuk sharing mengenai adik asuh. Saya senang sekali kalau bisa berbagi kepada kalian, menceritakan bagaimana adik asuh ini dimulai. Semoga cerita ini bisa menambah motivasi kakak-kakak asuh semua untuk terus memberikan yang terbaik di dalam pelayanan adik asuh. Saya ceritakan dulu apa yang terjadi sebelum pelayanan adik asuh dimulai. Saya ingat hari itu adalah Sabtu, tanggal 20 Februari tahun 1999. Saya bersama dua teman guru sekolah minggu, yaitu Tante Mindo dan Tante Dian. Jadi supaya bisa menjelaskan bahwa situasinya ada di sekolah minggu atau adik asuh, saya menggunakan penamaan pemanggilan yang berbeda. Seperti biasanya, kami menyiapkan pelayanan kami untuk hari Minggu di hari Sabtu, dan pada hari Minggu besoknya, tanggal 21 Februari, cerita Alkitab yang mau disampaikan adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Dan saat itu kami mencoba memikirkan apa hal yang dapat membuat kita yakin bahwa anak-anak bisa menerima pesan dari firman Tuhan tersebut, dan mereka benar-benar memiliki empati terhadap teman-temannya yang berkekurangan. Ide kami saat itu adalah mengundang anak-anak jalanan di sekitar gereja untuk hadir di sekolah minggu TKKC. TKKC ini usia 4 sampai dengan 5 tahun ya. Jadi di Sabtu itu kita berniat untuk mencari anak jalanan di sekitar Blok M. Hari itu sedang hujan dan sungguh di luar perkiraan kami, sungguh sulit untuk mencari anak jalanan, padahal biasanya banyak sekali. Mulanya kami menemukan dua anak yang kelihatan sedang sakit, lalu kami mencoba untuk memberinya makanan, tetapi mereka tidak mau. Lalu kami berjalan memutar ke sekeliling Blok M, sampai terminal dan Blok M Plaza, tapi tidak juga mendapatkan anak-anak jalanan. Akhirnya karena hujan semakin deras, kami berteduh di depan Pasaraya, daerah belakangnya Pasaraya. Ternyata banyak anak yang menjadi ojek payung di sana. Lalu kami memutuskan untuk memilih anak yang menjadi ojek payung untuk kami bawa besok ke sekolah minggu. Tapi itu baru rencana kami ya. Nah, bagaimana nih caranya? Sejujurnya ini merupakan pengalaman pertama dan kami cukup bingung. Lalu masing-masing dari kami meminjam payung, dan otomatis anak yang punya payung mengikuti tujuan kami. Sesampainya di dekat gereja, kami meminta mereka untuk makan siang di warung nasi pecel ayam yang di dekat gereja. Anak-anak itu senang sekali. Sambil makan kami ngobrol, cari tahu siapa mereka, dan juga mengundang mereka untuk datang ke sekolah minggu. Puji Tuhan tidak ada masalah dari mereka karena mereka ternyata sudah tahu kalau di gereja setiap minggu pagi ada sekolah minggu, ada anak-anak yang datang ke gereja, dan mereka pernah mendapatkan bantuan juga nasi gratis dari gereja. Nah, lebih serunya lagi, ternyata anak-anak yang ikut ojek payung dengan kami itu berasal dari dua keluarga, dan mereka akan mengajak kakak atau adiknya besok untuk bersama-sama datang ke sekolah minggu. Mereka menjawab undangan ini dengan sangat senang. Pada hari Minggunya, Tante Dian menjemput mereka dan mereka masuk ke dalam kelas. Tentunya mereka masuk ke dalam kelas tidak dari awal sekolah minggu, tapi setelah Tante Dedet selesai menceritakan firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati, lalu kami ajak masuk. Mereka duduk di depan kelas, di kursi panjang yang berada di depan kelas. Lalu anak sekolah minggu TKKC kami minta untuk memberikan kalung hati, yang waktu itu ada aktivitasnya adalah kalung hati, dan memberi salam kepada teman-teman yang baru. Ada beberapa anak yang tidak mau, dan ada yang mau juga. Lebih banyak yang mau daripada yang tidak mau. Tentunya yang tidak mau
merasa kurang nyaman terhadap keberadaan mereka. Kemudian kami menantang anak sekolah minggu untuk memberikan apa yang mereka punya untuk bisa mereka berikan kepada teman mereka yang baru selain kalung tadi. Beberapa anak memberikan makanannya yang mereka bawa dari rumah. Ada juga yang saya ingat mereka memberikan krayon. Jadi kalau krayon itu satu tempat ada sekitar 12. Anak itu memberikan 2 krayonnya kepada teman-teman, beberapa teman yang ada di depan. Dan itu merupakan suatu hal yang sungguh menarik, di mana baik anak sekolah minggu maupun teman-teman anak jalanan itu merasakan sukacita di sekolah minggu. Kalau kami pikir lagi sekarang, rasanya hal itu sebenarnya kurang nyaman ya, karena seakan-akan mereka dijadikan seperti objek. Tetapi niat baik pasti diluruskan oleh Tuhan. Dan entah bagaimana, kami bertiga otomatis pada saat itu juga, jadi pada saat anak-anak itu berada bersama dengan anak-anak sekolah minggu, kami tiba-tiba berpikir bahwa masa cuma sampai di sini aja, menjadikan mereka sebagai objek. Kami harus menjadikan mereka sebagai subjek. Kami harus melakukan sesuatu buat mereka. Itulah yang akhirnya menggerakkan kami untuk meminta anak-anak itu pada hari Minggu itu untuk datang ke hari Sabtu depannya dan bertemu dengan kita untuk melakukan sebuah aktivitas. Dan kami berpikir untuk memberikan aktivitas belajar mengajar kepada anak jalanan yang telah kami undang. Disitulah akhirnya kami bertiga memutuskan untuk menolong mereka belajar dengan datang ke gereja setiap Sabtu pukul 1 sampai dengan 3 siang. Meskipun waktu mereka untuk mencari uang terbuang, mereka dengan senang hati datang dan mau belajar bersama dengan kami. Kami mulai pelayanan ini tanpa rapat panjang lebar atau izin sana-sini, yang kita nekat saja memulainya. Karena anak-anak itu masih sedikit, jadi tidak ada isu saat itu. Anak-anak bisa dengan mudah masuk ke dalam pelataran gereja, dan kami mengambil tempat di pojokan gereja yang ada dekat PSKD. Sama seperti sekarang, gerbang itu selalu terkunci, jadi tidak banyak orang yang lalu lalang di sana. Lalu bagaimana dengan izin kegiatan? Saat itu selain menjadi bagian dari komisi anak, saya juga berada di komisi pemuda, di seksi kelompok kecil. Jadi saya kontaklah ketua komisi pemudanya saat itu adalah Adi Wahyono, yang sekarang adalah Penatua Adi Wahyono Sarjono Putro. Atas support beliau, dia memasukkan kegiatan ini dalam seksi kesaksian pelayanan di komisi pemuda. Saya bilang gak usah khawatir, saya gak minta budget ini itu, yang penting kalau ditanya bisa jelas ini kegiatan dari komisi mana. Jadi ada yang bertanggung jawab. Nah, kemudian jadilah hari itu Sabtu 27 Februari 1999 merupakan hari pertama pelayanan adik asuh dimulai dengan 7 anak dan 3 kakak asuh. Saya, Mindo, dan Dian. Nah, bagaimana perjalanan adik asuh ke depannya? Kita mau bicara suka dan duka, kita bicara dukanya dulu ya. Kesulitan pertama yang kami alami dan saya rasa ini terus berlangsung sampai dengan sekarang adalah keterbatasan dari pengajar. Maksudnya, selain jumlah pengajar yang tidak seimbang dengan jumlah anak, pengajar sendiri punya keterbatasan untuk bisa menyediakan waktunya. Kadang tidak setiap Sabtu bisa hadir. Itu sangat dimaklumi karena biasanya kegiatan non-formal baik dari sekolah maupun kuliah ataupun dari kantor itu biasanya ditumpuk di weekend. Untuk menambah kakak asuh, karena kami bertiga adalah guru sekolah minggu, maka kami mengajak rekan-rekan sesama guru sekolah minggu yang terbeban untuk menjalankan pelayanan adik asuh. Jadi kami double job istilahnya. Di hari Sabtu itu kami mempersiapkan diri untuk melakukan pelayanan sekolah minggu, tapi kami juga melakukan pelayanan adik asuh, dan hari Minggu kami mengajar anak-anak sekolah minggu. Jadi seharian itu tuh rasanya full sekali. Belum lagi biasanya adik asuh ada isu kesehatan. Kami antar dulu ke wahana ASI untuk berobat, dan itu biasanya sudah sangat sore. Otomatis kami para pengajar bisa menghabiskan waktu sampai 6 jam di gereja setiap hari Sabtu. Kok bisa perlu tambahan pengajar? Kan anaknya hanya 7. Nah, saat itu adik-adik ini bilang kalau ada tetangga mereka di lingkungan rumah mereka juga pengen ikutan belajar bersama dengan Kak Dedet, gitu kata mereka. Jadi mereka ajak teman-temannya.
Lingkungan rumah yang dimaksud itu adalah lingkungan tempat pembuangan sampah, di mana ada kumpulan sampah, lalu di sampingnya ada yang namanya lapak, yaitu sampah yang sudah dipisah-pisahkan, sudah dirapikan, dan lalu ada rumah-rumah mereka. Biasanya rumah itu terdiri dari bedeng, yang rumah yang semi permanen. Disitulah mereka tinggal setiap hari. Jadi bisa dibayangkan bahwa kondisi rumahnya tidak sehat sehingga mereka rawan sakit. Biasanya anak-anak itu menderita penyakit TBC. Puji Tuhan kakak-kakak asuhnya tidak ada yang pernah terkena TBC, dan orang tuanya terkena hepatitis. Seiring berjalannya waktu, anak-anak terus bertambah dan pengajar terbatas. Pernah satu kali saya ingat kakak-kakak yang lain hari itu berhalangan, hari Sabtu itu. Jadi ada sekitar 15 anak datang dan saya sendirian. Jadi mereka ditempatkan di meja yang dibuat kotak dan duduk di setiap sisi meja. Mereka mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan kelas atau usianya. Dan saya berjalan memutar untuk mengajar mereka satu persatu. Kalau kakak asuh pernah melakukan pelayanan kakak asuh, pasti bisa membayangkan. Dari mulai persiapan kelas, geser meja kursi, angkat buku, alat mengajar, itu pasti sendirian. Lalu mengajar dengan kelas yang berbeda sendirian juga. Setelah itu memberikan mereka snack gitu, biasanya kami memberikan mereka bakpao, lalu mencarikan mereka bajai untuk mereka pulang. Lalu membereskan kembali ruangan dan juga buku serta perlengkapan belajar dan menyimpannya kembali ke dalam lemari penyimpanan. Itu sendirian juga. Nah, kejadian yang saya alami sebenarnya tidak seberapa. Sempat di tahun 2000 sampai dengan 2001, Kak Mindo banyak melakukan pelayanan ini sendirian. Kenapa? Karena saya sendiri saat itu sudah agak jarang berada di adik asuh karena menjadi pengurus komisi sekolah minggu. Namun setelah tahun 2001, saya bisa kembali aktif di adik asuh dan mengajar anak-anak kembali. Oh ya, tadi sempat cerita soal pakai ruangan, geser meja, dan lain-lain ya. Tantangan kedua setelah pengajar adalah lokasi belajar. Dari pojokan gereja, akhirnya kita bisa dapat pinjaman ruangan di dalam gereja. Karena jumlah anak makin banyak, akhirnya kami bisa menggunakan kelas PSKD untuk belajar dengan anak-anak yang semakin banyak. Jadi dulu tuh per kelas itu satu kelas yang berbeda, seperti di kelas sekolah minggu ya. Namun ada suatu masa kita tidak bisa lagi menggunakan PSKD, dan kita juga pernah punya suatu masa tidak bisa pinjam ruangan di gereja. Kita belajar di pelataran gereja, bahkan kita belajar di taman depan PSKD, dan seterusnya kita dapat ruangan kembali. Jadi itu kejadian yang dialami pada saat kita mencari tempat belajar. Tantangan ketiga yang awalnya tidak terlalu dipikirkan adalah masalah dana. Saat itu anak-anak kita pastikan harus sekolah, dan uang sekolah saat itu belum gratis. Per anak membayar uang sekolah di SD itu adalah 10.000 per bulan. Jadi biasanya kita mengumpulkan dana sesama kakak asuh ataupun orang-orang yang terbeban dan membayarkan uang sekolah langsung ke sekolah mereka masing-masing. Jadi ada kakak yang dapat tugas untuk bagian membayar uang sekolah. Selain itu biaya kami perlukan untuk menunjang biaya pengobatan anak-anak dan keluarganya. Jadi bukan hanya anak-anak, kalau orang tuanya, ayah ibunya atau kakaknya yang tidak ikut adik asuh sakit, kami juga membiayai pengobatannya. Tantangan keempat ini yang kadang bikin kami down adalah adik-adik tidak mau belajar lagi. Mereka putus sekolah atau ada yang hamil di luar nikah, punya masalah keluarga, dan lain-lain. Ini bikin kami merasa gagal sebagai kakak asuh. Sedih sekali rasanya. Terus mencari tahu apa yang kurang dalam pelayanan kami, sehingga mereka jadinya tidak mau meneruskan sekolah. Itu adalah garis besar tantangan yang ada di pelayanan adik asuh, dan saya rasa bukan hanya dirasakan dulu, tapi juga dirasakan pula oleh kakak-kakak asuh sampai dengan hari ini. Namun ada ayat yang menguatkan kami bahwa pelayanan ini adalah milik Tuhan. Matius 25 ayat 37-40 berkata, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit
atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saat kita menyadari bahwa pelayanan ini untuk Tuhan Yesus, yang pertama kali sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, tantangan-tantangan ini harusnya tidak melemahkan, tapi membuat kita terus belajar bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang saya masuk kepada bagian sukanya, keindahan dalam pelayanan ini. Dalam tantangan pengajar, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya dengan mendatangkan para kakak asuh. Saat kepengurusan tidak lagi didominasi oleh guru sekolah minggu, pelayanan ini menjadi semakin terbuka untuk banyak pemuda-pemudi, bahkan dari luar GKI Kebayoran Baru. Para pengajar bisa fokus pada satu pelayanan, yaitu pelayanan adik asuh, dan bisa memfokuskan energi mereka di sana. Regenerasi juga berlangsung dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam tantangan lokasi belajar, tentunya dialami pengurus dari masa ke masa ya. Gak pernah tuh pelayanan adik asuh jadi batal gara-gara gak ada tempatnya. Tuhan selalu mencukupkan. Mungkin tantangan sekarang bukan tempat, tapi kalau belajar online tidak perlu tempat, justru apakah mereka memiliki device atau koneksi untuk belajar jarak jauh? Atau bagaimana metode yang tepat di masa pandemi? Tapi jangan takut, Tuhan mencukupkan dan memberikan kita hikmat untuk dapat melakukan apa yang diperlukan. Dalam tantangan dana ini juga selalu seru. Tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencukupkan kebutuhan adik asuh. Bahkan saat di awal-awal kami berjalan tanpa budget dari gereja, Tuhan memimpin dan menggerakkan pihak-pihak yang menyumbangkan dana dan juga barang buat adik asuh, dan kita sangat dicukupkan. Dalam tantangan anak-anak putus sekolah, ini di awal-awal pelayanan jujur sulit untuk menerima kenyataan ini ya, kalau mereka tidak lagi bersekolah. Rasanya sangat sedih dan merasa sangat gagal. Tapi kakak-kakak asuh yang terkasih, misi kita dalam pelayanan ini adalah kita berikan kasih Kristus kepada mereka. Itu yang menghangatkan mereka. Meski kita tidak bisa mengajar dengan jago, padahal sudah bolak-balik berusaha, meski anak-anaknya juga nilainya nggak bertambah bagus atau memilih putus sekolah, tetapi kasih Kristus tidak akan pernah sia-sia diterima oleh mereka melalui kita. Dalam kesedihan anak-anak yang gagal, terselip banyak kisah yang indah, anak-anak yang terus melanjutkan sekolah, SMP, SMA, bahkan kuliah, dan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Bahkan mereka membentuk keluarga yang tidak lagi bisa dikatakan keluarga prasejahtera. Mereka sudah meningkat taraf hidupnya. Sungguh Tuhan memelihara mereka semua. Saya bisa katakan ini karena 20-an tahun yang sudah berjalan menunjukkannya. Kalau masih pelayanan tahunan, mungkin kita akan merasa gagal. Ini sepertinya usaha yang sia-sia. Tapi teruslah kita semangat menaburkan kasih kepada mereka melalui layanan pendidikan. Tuhan Yesus yang membuat 7 adik asuh menjadi ratusan adik asuh sampai hari ini. Bahkan mungkin ribuan adik asuh kalau dijumlahkan dalam kurun waktu selama 22 tahun ini. Dia yang membuat 3 kakak asuh awal yang sudah lagi tidak bisa melayani digantikan oleh puluhan atau mungkin ratusan kakak asuh dari masa ke masa. Menengok pelayanan adik asuh ini, saya sungguh mempercayai firman Tuhan ini. Dari Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ini ada lagunya, dan lagu ini terus terngiang di dalam telinga saya setiap kali mengingat pelayanan adik asuh. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Dia yang memulai pekerjaan baik dan meneruskan sampai akhirnya, dan meneruskan sampai kepada akhirnya. Kakak-kakak asuh yang terkasih, sungguh sebuah anugerah Tuhan memilih kakak-kakak semua menjadi kakak asuh. Selamat melayani Tuhan melalui pelayanan adik asuh. Selamat menaburkan, selamat menyalurkan kasih-Nya melalui pendampingan belajar
kepada adik asuh. Tuhan Yesus memberkati.